Shalom Aleichem Haverim. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering jadi bahan salah paham, yaitu Hanukkah. Banyak yang menganggap perayaan ini sebagai Natalnya orang Yahudi. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya Hanukkah punya sejarah dan makna yang sama sekali berbeda? Apa sih kisah di balik festival cahaya ini? Kenapa perayaannya bisa berlangsung 8 hari? Dan apakah benar tradisi ini tidak tercantum dalam kitab suci Yahudi? Yuk, kita bahas semuanya secara detail. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Kesalahpahaman bahwa Hanukkah adalah Natalnya Yahudi sering muncul karena kedekatannya dengan perayaan Natal dalam kalender Gregorian. Tetapi sebenarnya Hanukkah memiliki konteks sejarah, religius, dan makna yang sangat berbeda dari Natal. Apa itu Hanukkah? Hanukkah atau Hanukkah dikenal sebagai hari raya dedikasi atau festival cahaya dalam tradisi Yahudi. Perayaan ini berlangsung selama 8 hari, biasanya jatuh pada bulan Kislev dalam kalender Yahudi, antara November dan Desember menurut kalender Gregorian. Hanukkah memperingati kemenangan bangsa Yahudi atas kekuasaan Yunani Suriah yang berusaha memaksakan budaya Helenistik, termasuk larangan ibadah Yahudi, serta penabisan ulang bait suci di Yerusalem pada sekitar tahun 164 sebelum Masehi. Makna religius utama Hanukkah adalah keajaiban minyak, yaitu persediaan minyak suci untuk menorah atau kandil di bait suci, yang seharusnya hanya cukup untuk 1 hari, tetapi ternyata menyala selama 8 hari penuh. Ini sebuah mukjizat yang luar biasa. Hanukkah tidak ada dalam kitab suci Yahudi. Hanukkah tidak tercantum dalam Tanakh, kitab suci utama daripada kitab orang Yahudi yang mencakup Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Kisahnya berasal dari kitab 1 Makabi dan 2 Makabi yang merupakan bagian dari literatur Yahudi Helenistik, tetapi tidak termasuk dalam kanon Tanakh. Sebaliknya, kitab-kitab ini diterima dalam kanon Deuterokanonika oleh Gereja Katolik. Tradisi perayaan Hanukkah lebih banyak berasal dari literatur rabbinik, terutama dalam Talmud, yaitu Sabat 21b, yang membahas keajaiban minyak dan tata cara perayaannya, seperti menyalakan lilin-lilin pada menorah khusus bernama Hanukkah. Kenapa dianggap Natalnya Yahudi? Kesalahpahaman ini muncul karena 1. Waktu perayaan. Hanukkah biasanya jatuh di bulan Desember, berdekatan dengan Natal. Dan yang kedua, pertukaran hadiah. Tradisi memberi hadiah selama Hanukkah menjadi populer di dunia barat, khususnya di Amerika Serikat, sebagai respon terhadap tradisi Natal. Padahal, pertukaran hadiah bukanlah bagian asli dari perayaan Hanukkah. Dan yang ketiga, komersialisasi. Sama seperti Natal, Hanukkah di beberapa komunitas Yahudi mengalami komersialisasi, sehingga semakin mirip dengan Natal di mata orang luar. Jadi kesimpulannya adalah Hanukkah bukan Natal versi Yahudi. Perayaan ini berakar pada sejarah dan tradisi Yahudi yang unik, tanpa hubungan langsung dengan Natal atau ajaran Kristen. Perayaan ini lebih menekankan identitas dan kebebasan beragama, bukan kelahiran tokoh spiritual seperti dalam Natal.
Jadi, memahami perbedaan ini membantu menghargai keragaman tradisi dan keyakinan. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian, saudara. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita sekaligus bersama-sama memperingati atau merayakan satu peringatan atau satu perayaan yang disebut dengan Hanukkah. Malam hari ini, saudara, di dalam perayaan Hanukkah saya tidak akan menjelaskan tentang Hanukkah panjang lebar, karena di tahun-tahun sebelumnya saya sudah sering menjelaskan tentang Hanukkah ini. Kalau saudara mau melihat lebih dalam tentang Hanukkah, saudara bisa lihat saja di YouTube Kehilat kita. Saudara cukup ketik Kehilat Mawar Sharon, lalu saudara ketik Hanukkah. Nanti di situ akan muncul video pengajaran tentang Hanukkah ini. Yang kalau saya ambil garis besarnya, Hanukkah itu satu peringatan untuk memperingati dihancurkannya bait suci oleh orang-orang Yunani. Yang pada waktu itu, saudara, dihancurkannya bait suci ini dipicu karena ulah segelintir orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mereka tidak menginginkan lagi hidup dengan gaya Torah. Tetapi ketika mereka melihat cara hidupnya orang-orang Yunani, di situ mereka kepingin bahwa orang-orang Yunani ini kok enak ya, hidupnya tidak diatur Torah, mereka bebas melakukan apa saja. Sehingga ketika segelintir orang-orang Yahudi ini melihat cara hidupnya orang Yunani, saat itu mereka ingin hidup mereka tidak diatur lagi oleh Torah, tapi mereka bisa hidup seperti gaya hidupnya orang-orang Yunani. Sehingga pada waktu itu, saudara, orang-orang Yunani yang mulai melihat tindak tanduk atau tingkah lakunya orang-orang Yahudi yang aneh, yang mereka lihat ini orang-orang Yahudi kok aneh ya, biasanya kalau makan itu tidak mau dekat-dekat dengan orang goyim. Kalau makan mesti milih-milih yang dimakan itu apa, karena mereka menjaga pola hukum kasrut. Tapi ini kok ada segelintir orang-orang Yahudi yang makannya sudah sembarang makanan dimakan dan mulai dekat-dekat dengan orang-orang goyim. Nah di situ, saudara, orang-orang Yunani yang melihat tingkahnya orang Yahudi ini, mereka saat itu merasa seperti dikasih pintu masuk untuk kurang ajar dengan bait suci. Dan setelah mereka kurang ajar dengan bait suci, maka saat itu bait suci itu dinajiskan, sampai akhirnya bait suci itu dihancurkan oleh orang-orang Yunani karena ulah segelintir orang-orang Yahudi ini. Dan Hanukkah itu juga untuk memperingati satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak. Kenapa disebut peristiwa mujizat minyak, saudara? Karena pada waktu itu setelah orang-orang Yahudi itu berhasil mengalahkan orang-orang Yunani di pegunungan, waktu itu ada satu keluarga Yahudi yang bernama keluarga Matatias Makabe. Nah, Matatias Makabe bersama anaknya yang bernama Yehuda Makabe ini punya satu inisiatif. Setelah mereka berhasil mengalahkan orang-orang Yunani di pegunungan, pada waktu itu mereka berinisiatif bahwa kita harus segera membersihkan dan mentahirkan bait suci. Nah, cuman pada waktu itu untuk prosesi pentahiran bait suci, mereka membutuhkan minyak zaitun murni yang akan dipakai untuk menyalakan pelita menorah yang akan dipakai dalam prosesi pentahiran bait suci. Nah, tetapi pada saat itu, saudara,
ketika orang-orang Yahudi atau keluarga Matatias Makabe ini mencari minyak zaitun murni, waktu itu mereka tidak mendapatkan minyak zaitun murni tersebut. Tetapi pada saat itu mereka tidak berkecil hati. Mereka tetap optimis. Barangkali masih ada sisa minyak zaitun yang murni yang belum betul-betul dijamah oleh orang-orang Yunani. Karena pada waktu itu minyak zaitunnya itu juga dipakai untuk bakar daging anak babi yang dipersembahkan kepada dewa Zeus. Itu peristiwanya pada saat bait suci itu dinajiskan. Jadi patungnya dewa Zeus itu dibawa masuk ke dalam bait suci, didudukkan di dalam bait suci, dan meja persembahan yang biasanya dipakai untuk menyembelih binatang anak domba, saat itu yang ada di atas meja persembahan bukan lagi binatang anak domba, tetapi anak babi yang disembelih dan dipersembahkan kepada dewa Zeus. Dan ketika mereka membakar daging anak babi tersebut, itu juga dikasih minyak zaitun dulu, sehingga hampir semuanya minyak zaitun yang dimiliki oleh bait suci saat itu najis semuanya, saudara, karena sudah dipakai untuk bakar daging babi. Nah, tetapi pada saat itu keluarga Matatias Makabe mereka tidak berkecil hati. Mereka tetap optimis, barangkali ada minyak zaitun yang masih murni yang tidak dijamah sama sekali oleh orang-orang Yunani. Dan betul saja, ketika mereka bongkar-bongkar puing-puing reruntuhan bait suci, di situ mereka menemukan minyak zaitun murni 1 bejana penuh yang segelnya itu masih utuh, dan masih ada meterainya imam besar Yohanan yang tidak dijamah oleh orang-orang Yunani. Nah, pada waktu itu, saudara, mereka hanya menemukan 1 bejana penuh minyak zaitun murni. Pada waktu itu orang-orang Yahudi mulai tuangkan minyak zaitun itu ke atas setiap cawan-cawan yang ada di menorah seperti ini. Nah, di situ mereka berpikir, kita itu harus mentahirkan bait suci ini selama 8 hari. Cuman minyaknya ini kurang. Minyaknya ini hanya bisa dipakai untuk menyalakan pelita menorah ini hanya sehari saja. Nah, disitulah yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak itu terjadi. Waktu itu minyak zaitun murni yang seharusnya hanya bisa dipakai untuk menyalakan pelita menorah 1 hari saja, tetapi pada waktu itu pelita menorah ini menyala selama 8 hari hanya dengan 1 bejana penuh minyak zaitun murni. Dan inilah yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak, di mana ketika pada perayaan Hanukkah, orang-orang Yahudi itu tidak hanya memperingati peristiwa dihancurkannya bait suci, tetapi mereka juga memperingati 1 peristiwa yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak. Tindakan profetiknya apa, saudara? Biasanya orang-orang Yahudi itu akan makan 2 makanan khas pada perayaan Hanukkah. Nama makanannya adalah latkes dan sufganiot. Latkes dan sufganiot itu makanan yang digoreng dengan minyak. Nah, ketika 2 makanan ini digoreng dengan minyak, disitulah mereka akan diingatkan akan peristiwa mujizat minyak ini. Latkes itu apa? Latkes itu parutan kentang yang digoreng, saudara. Kalau di sini kira-kira latkes itu bentuknya seperti bakwan. Cuman bukan bakwan ya, itu cuman kentang murni yang diparut terus digoreng.
Nah, nanti makannya sama apa? Makannya itu dicocol pakai saus apel. Lalu yang kedua, mereka juga makan satu roti yang namanya sufganiyot. Sufganiyot itu roti berbentuk seperti donat goreng yang dalamnya ada selai stroberinya. Itulah sufganiyot. Nah, dua makanan ini akan digoreng pakai minyak. Dan ketika dua makanan ini digoreng pakai minyak, di situ mereka akan diingatkan akan peristiwa mujizat minyak ini. Jadi inilah latar belakang peringatan Hanukkah. Tetapi malam ini saudara, saya tidak akan berbicara secara khusus lebih dalam tentang latar belakang ini. Tapi malam ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat tentang salah paham tentang Hanukkah. Malam ini kita akan bersama-sama melihat beberapa fakta, di mana fakta-fakta itu nantinya akan meluruskan anggapan yang salah dari orang tentang perayaan Hanukkah, atau meluruskan salah paham orang tentang Hanukkah. Dan ada dua salah paham orang tentang Hanukkah yang harus kita luruskan bersama-sama saudara. Yang pertama, orang yang salah paham dengan Hanukkah ini mengatakan bahwa Hanukkah itu tidak ada di dalam kitab suci, dan Hanukkah itu dianggap sebagai hari Natalnya orang-orang Yahudi. Nah, ini dua hal atau dua anggapan yang salah tentang Hanukkah yang harus kita luruskan, karena ini sangat penting juga saudara. Jadi ada dua hal salah paham orang tentang Hanukkah. Yang pertama, katanya Hanukkah itu tidak ada di dalam kitab suci. Yang kedua, Hanukkah itu dikatakan sebagai hari Natalnya orang-orang Yahudi. Nah, betulkah anggapan-anggapan ini? Kita lihat dulu yang pertama. Hanukkah tidak ada di dalam Torah atau tidak ada di dalam kitab suci. Dan kalau tidak ada di dalam kitab suci, berarti juga tidak ada perintah untuk merayakan Hanukkah. Pertanyaannya sekarang, betulkah seperti ini? Atau betulkah Hanukkah itu tidak ada di dalam kitab suci atau di dalam Torah? Dan betulkah tidak ada perintah untuk merayakan Hanukkah? Ini salah paham pertama saudara tentang Hanukkah yang harus kita luruskan, yaitu satu anggapan atau salah paham yang dikatakan oleh sebagian orang, Hanukkah itu tidak ada di dalam kitab suci. Jadi kalau tidak ada di dalam kitab suci, ya kita tidak perlu merayakan Hanukkah. Bahkan saudara, yang mengatakan seperti ini tidak hanya dari orang-orang Kristen. Yang saya katakan wajar kalau orang Kristen atau kekristenan itu tidak tahu apa itu Hanukkah. Jangankan hari raya Hanukkah, yang hari rayanya itu tidak ditulis secara eksplisit atau tidak ditulis secara tersurat. Dengan 7 hari raya yang ditulis secara tersurat di kitab Imamat 23 saja, orang-orang Kristen banyak yang tidak tahu hari raya mereka. Maka kalau yang mengatakan ini datang dari kalangan kekristenan, saya masih maklum dan saya katakan wajar. Karena untuk hari rayanya sendiri yang jumlahnya ada 7 yang seharusnya mereka rayakan, orang Kristen tidak tahu. Apalagi Hanukkah yang hari rayanya itu nanti kita akan tahu. Hanukkah itu memang perintahnya tidak ditulis secara eksplisit tetapi tersirat. Tetapi itu ada di dalam Torah atau di dalam kitab suci. Cuman masalahnya saudara, yang ngomong seperti di depan ini
ini juga orang-orang yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh, dan orang-orang yang juga sudah memakai pola pengajaran Ibrani seperti kita. Nah, tetapi ternyata orang-orang yang juga sudah percaya Bapak Yahweh ini, justru mereka ikut-ikutan mengatakan kalau Hanukah itu tidak ada perintahnya untuk dirayakan, karena Hanukah tidak ada di dalam kitab suci. Nah, betulkah Hanukah itu tidak ada di dalam Torah atau tidak ada di dalam kitab suci? Saya jawab salah. Karena Hanukah ada di dalam Torah atau ada di dalam kitab suci. Sekalipun perintah merayakan Hanukah itu tidak ditulis secara eksplisit, tidak ditulis secara gamblang atau tersurat. Tapi perayaan Hanukah dinubuatkan di dalam Torah atau di dalam kitab suci melalui satu perintah yang disebut perintah menyalakan pelita menorah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, salah kalau orang itu mengatakan Hanukah tidak ada di dalam kitab suci. Karena sekalipun Hanukah itu tidak masuk dalam daftar 7 hari raya, tapi Hanukah itu juga dinubuatkan di dalam kitab suci. Hanukah itu juga dinubuatkan di dalam Torah. Dan ada perintah dalam tanda kutip untuk merayakannya. Dan perintah itu disiratkan melalui satu perintah yang disebut dengan perintah menyalakan pelita menorah di dalam kitab Wayikra atau di dalam kitab Imamat pasal 24. Kita tidak usah membaca 2 pasal yang ada di depan ini, saudara, karena kalau kita baca ini nanti akan sangat lama. Karena kalau kita lihat tentang 7 hari raya di kitab Imamat 23, kitab Imamat pasal 23 lengkap itu sudah 44 ayat. Belum ditambah Imamat 24 yang ada beberapa ayat. Nanti akan jadi berkepanjangan. Kita tidak usah baca ayat-ayatnya. Tapi andai kata nanti saudara membaca di rumah, di 2 pasal ini, kalau saudara membaca 2 pasal ini, di pasal 23 lengkap, di situ saudara akan melihat ada satu perintah untuk merayakan 7 hari raya. Jadi kalau saudara perhatikan di Imamat 23 ayat 1 sampai 44, saudara baca pasal ini lengkap, pasal 23 ini lengkap dari ayat 1 sampai 44. Maka di situ saudara akan menemukan perintah untuk merayakan 7 hari raya. Dan setelah perintah merayakan 7 hari raya selesai, di pasal 23 ayat 44, maka saudara akan masuk ke pasal berikutnya, yaitu pasal berapa setelah pasal 23? Pasal 24. Dan di pasal 24 ayat 1 sampai ayat 4, disitulah nubuatan akan adanya perayaan Hanukah suatu hari kelak. Nubuatan itu ditulis. Jadi kalau saudara perhatikan di Imamat 24 ayat 1 sampai 4, disitulah nubuatan untuk merayakan Hanukah suatu hari kelak. Nubuatan itu ditulis. Coba kita buktikan dengan membaca beberapa ayat saja, saudara. Kita buka dulu pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat saja. Tidak usah sampai 44. Tapi kita baca saja pasal 23 ayat pertama sampai dengan yang keempat, dan nanti dilanjut pasal ke-24. Pasal 23 di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka,
hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh yang harus kamu maklumkan, seperti pertemuan-pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. 6 hari lamanya haruslah pekerjaan dilakukan, dan pada hari ke-7 itulah Sabat perhentian. Suatu pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Itulah Sabat bagi Yahweh di seluruh tempat tinggalmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari-hari raya yang ditetapkan bagi mereka. Nah, jadi di ayat 1 sampai 4 ini, saudara, Mose itu disuruh sama Bapak Yahweh untuk memberitahu orang-orang Israel bahwa mereka harus merayakan 7 hari raya. Dan 7 hari rayanya apa? Itu bisa saudara lihat mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-44. Itulah 7 hari rayanya. Yang kita tidak usah baca satu persatu, nanti jadi panjang sekali. Ya, jadi 7 hari rayanya apa? Itu bisa saudara lihat di ayat 5 sampai 44. Itulah 7 hari rayanya. Sampai di sini dulu, saudara paham tidak? Bisa ya, saudara ikuti ya. Sekarang kita baca Imamat 24 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel agar mereka membawa kepadamu, perhatikan, minyak zaitun tumbuk yang murni untuk pelita, sehingga pelita menyala terus menerus. Saya lebih suka menyebut kata lampu di situ dengan pelita, saudara. Karena kalau lampu itu kesannya pakai listrik, tidak tepat, ya, pelita. Jadi sekali lagi, perintahkanlah kepada Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk pelita, sehingga pelita bisa menyala terus menerus di bagian luar dari tabir kesaksian di dalam kemah pertemuan. Aaron harus terus mengaturnya dari petang hingga pagi hari di hadapan Yahweh. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu. Ia harus terus mengatur pelita-pelita itu di atas kaki pelita yang terbuat dari emas murni di hadapan Yahweh. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik ayat 2 dan 4. Saudara perhatikan baik-baik ayat 2 dan 4 secara khusus di kalimat perintahkanlah Bani Israel membawa minyak zaitun tumbuk murni, lalu letakkan minyak zaitun tumbuk murni itu di atas kaki pelita seperti ini, atau diletakkan di setiap cawan-cawan yang ada di menorah seperti ini, supaya pelita itu bisa tetap menyala terus menerus. Ini saudara bisa lihat di ayat 2 dan ayat 4. Nah, kata-kata perintahkanlah Bani Israel membawa minyak zaitun tumbuk murni dan diletakkan di menorah, sebetulnya perintah inilah nubuatan untuk perayaan Hanukah, saudara-saudara sekalian. Jadi di kalimat perintahkanlah Bani Israel membawa minyak zaitun tumbuk murni, lalu letakkan minyak zaitun itu di atas cawan-cawan menorah seperti ini, ya, ditaruh di sini, disuruh dituang di sini. Inilah sebetulnya yang disebut dengan nubuatan untuk perayaan Hanukah, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau sekarang kita sudah ngerti bahwa ketika Bani Israel atau orang-orang Israel itu disuruh membawa minyak zaitun murni dan harus diletakkan di atas atau di dalam cawan-cawan yang ada di menorah, supaya pelita itu bisa menyala terus menerus, dan ini adalah nubuatan untuk perayaan Hanukah. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita rangkai, saudara, nubuatan di Imamat pasal 23 dan nubuatan di Imamat pasal 24, kalau
dua nubuatan yang ada di dua pasal ini kita rangkai. Jadi setelah perintah merayakan 7 hari raya di kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 1 sampai 44, di pasal 24-nya dilanjutkan dengan perintah merayakan Hanukah. Melalui perintah apa ini? Perintah menyalakan pelita menorah. Bukankah pada saat perayaan Hanukah orang-orang Yahudi itu akan membawa minyak zaitun murni untuk diletakkan di mana tadi? Di cawan-cawan menorah untuk menyalakan pelita menorah. Dan pelita menorah yang seharusnya hanya bisa menyala 1 hari saja, tetapi pada saat itu terjadi suatu mujizat. Pelita menorah menyala sampai 8 hari hanya dengan 1 bejana penuh minyak zaitun murni yang masih ada segel meterainya Imam besar Yohanan yang ditemukan di antara reruntuhan puing-puing bait suci yang dihancurkan oleh orang-orang Yunani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pada perayaan Hanukah ini orang-orang Yahudi menyalakan pelita menorah selama 8 hari ke depan, sebetulnya inilah, atau ketika mereka menyalakan pelita menorah selama 8 hari ke depan, sebetulnya inilah wujud atau bentuk dari nubuatan perintah menyalakan pelita menorah di kitab Imamat 24 ayat 1 sampai 4. Jadi sekarang ini, malam hari ini saudara, orang-orang Yahudi dimulai hari Kamis jam 6 sore lebih kemarin, orang-orang Yahudi itu akan menyalakan yang pertama api menorah yang ada di tengah yang disebut dengan syamas. Saudara perlu ketahui bahwa menorah Hanukah yang dipakai untuk perayaan Hanukah bentuknya tidak sama seperti ini. Karena yang dipakai untuk Hanukah cabangnya itu 4 kanan, 4 kiri, dan 1 di tengah. Kalau ini cabangnya berapa ini? 7, 3 kanan, 3 kiri, 1 di tengah. Tapi untuk Hanukah menorahnya itu disebut dengan menorah Hanukiah. Nah, menorah Hanukiah itu jumlah cabangnya ada 9. Yang tengah itu akan disebut dengan syamas. Syamas itu gambaran dari Yesua. Nah, dari yang tengah inilah, atau dari api yang tengah inilah, menorah itu akan dinyalakan satu persatu. Jadi yang pertama mereka akan menyalakan yang ini, saudara. Ya, saya taruh di sini. Mereka akan menyalakan dulu. Katakanlah ini jumlahnya kanan 8, kiri 8. Yang pertama mereka akan menyalakan yang tengah ini. Inilah yang disebut dengan syamas. Lalu dari syamas ini, orang-orang Yahudi itu akan mengambil api dari sini. Lalu hari pertama perayaan Hanukah, mereka akan menyalakan yang paling ujung dulu. 1. Besok setelah ganti hari, mereka akan ambil api lagi dari syamas dari tengah ini, menyalakan pelita yang kedua. Lalu hari ketiga mereka merayakan Hanukah, mereka akan ambil api lagi dari sini, lalu merayakan cawan minyak yang ketiga, dan seterusnya sampai yang ke-8. Yang sini 4, yang sebelah sini 4, sampai total jumlahnya ada 8. Jadi ketika pada perayaan Hanukah ini orang-orang Yahudi menyalakan pelita menorah selama 8 hari ke depan, sebetulnya inilah wujud atau bentuk yang kelihatan dari nubuatan perintah menyalakan pelita menorah yang ditulis di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat 24 ayat 1 sampai 4. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dikatakan Hanukah tidak ada di dalam kitab suci, itu tidak benar. Tetapi saya memaklumi orang yang mengatakan ini, karena memang perintahnya itu tidak ditulis secara eksplisit.
tidak ditulis secara tersurat jelas seperti 7 hari raya. Tetapi perintahnya itu hanya ditulis secara tersirat, yang artinya Bapak Yahweh ketika memerintahkan orang-orang Israel menyalakan pelita menorah di kitab Imamat 24 ayat 1 sampai 4. Di situ sebetulnya Bapak Yahweh juga sedang meletakkan satu nubuatan bahwa suatu hari kelak akan ada hari raya yang orang-orang Yahudi itu akan sebut dengan hari raya Hanukah. Berawal dari apa? Bait suci akan dinajiskan dulu, lalu bait suci dihancurkan, dan disitulah akan ada terjadi peristiwa mujizat minyak. Karena apa? Kaitannya apa? Kaitannya di peristiwa mujizat minyak itu, orang-orang Yahudi yang akan mentahirkan bait suci yang sudah dinajiskan orang-orang Yunani, syaratnya mereka harus menyalakan apa ini? Menorah selama berapa hari? 8 hari. Nah, mujizatnya itu kenapa sih? Kok dikatakan mujizat itu kenapa, saudara? Karena begini, minyak zaitun yang habis ditumbuk itu tidak boleh langsung dipakai untuk menyalakan pelita menorah, itu tidak boleh. Jadi setelah orang-orang Yahudi menumbuk biji zaitun, lalu biji zaitun itu keluar minyaknya, minyaknya itu tidak boleh langsung dituang ke setiap cawan yang ada di menorah ini. Tapi minyak zaitun tumbuhan murni yang baru itu akan ditahirkan dulu selama 8 hari. Disitulah mujizat itu terjadi, saudara. Ya kan? Harusnya mereka menemukan satu bejana penuh itu hanya bisa dipakai untuk menyalakan satu cabang ini saja 1 hari. Tetapi saat itu minyak zaitun murni yang ditemukan yang masih segel utuh dan ada meterainya Imam Besar Yohanan itu bisa dipakai untuk menyalakan pelita menorah itu selama 8 hari. Mungkin saudara berpikir 1 hari kok boros men, minyaknya kok pakai 1 bejana kurang, tidak cukup, itu bagaimana? Saudara jangan berpikir seperti itu, atau saudara berpikir seperti itu karena saudara melihat menorah yang ada di depan ini. Tapi kalau menorah yang dipakai untuk mentahirkan bait suci, cawannya tidak sekecil-kecil ini, saudara, gede-gede gitu loh. Makanya minyak zaitun murni yang ditemukan sekalipun itu penuh full, belum dinajiskan orang-orang Yunani, 1 bejana penuh tidak cukup. Karena begitu ini dituang, diisi, dinyalakan, hanya dalam hitungan jam itu akan habis. Nah, itu mesti dicok lagi, gitu loh. Ini baru 1 cabang. Bagaimana dengan cabang kedua, ketiga, dan seterusnya? Nah, tetapi disitulah mujizat itu terjadi. Yang seharusnya minyak zaitun itu hanya bisa menghidupkan 1 cawan ini saja. Tetapi minyak itu bisa menghidupkan cabang-cabang menorah itu selama 8 hari. Jadi pas begitu minyak zaitun yang ditumbuk tadi selesai ditahirkan, mereka masih melihat menorah ini pelitanya tetap menyala, sehingga terus bisa continue. Begitu sudah sampai ujung, minyaknya habis, mereka pas di hari yang ke-8 mereka sudah punya apa tadi? Minyak zaitun yang baru, karena hari ke-8 itu hari di mana minyak zaitun itu selesai ditahirkan, dipakai untuk ngisi yang sini lagi. Terus yang baru dipakai untuk ngisi yang sini lagi, terus sampai di cabang-cabang lainnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan peristiwa mujizat minyak. Nah, untuk mengenang caranya bagaimana? Satu-satunya yang paling bisa diingat itu dengan dalam tanda kutip memakan minyak itu, supaya mereka ingat. Karena dengan mereka dalam tanda kutip memakan minyak itu melalui latkes dan sufganiot, mereka akan selalu ingat dengan satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi ketika ada perayaan Hanukah ini,
orang-orang Yahudi menyalakan pelita menorah selama 8 hari ke depan. Sebetulnya ketika mereka menyalakan pelita menorah ini, ini sebetulnya wujud atau bentuk yang kelihatan dari nubuatan perintah menyalakan pelita menorah di kitab Imamat 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan itu perintahnya tidak ditulis secara eksplisit, tidak ditulis tersurat seperti 7 hari raya, itu tidak. Tetapi saya sebut perintahnya itu seperti bayangan, karena perintah ini apa? Nubuatan. Artinya Imamat 24 ayat 1 sampai 4 itu sebetulnya bayangan dari kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang dari masa itu. Bahwa suatu hari kelak orang-orang Yahudi itu akan mengalami satu peristiwa yang disebut dengan peristiwa mujizat minyak. Kenapa muncul peristiwa mujizat minyak? Karena sebelumnya bait suci telah dinajiskan dan dihancurkan, dan pada saat mereka akan membangun bait suci lagi, menata bait suci lagi, mereka tidak bisa menata langsung begitu saja. Nah, kalau di sini orang rumahnya kena gempa bumi, piye carane cepet ndang dinggir-inggirke, ya kan? Panggil bulldozer, panggil orang-orang dan sebagainya, minta bala bantuan, langsung disingkirkan, dirapikan begitu saja. Kalau mentahirkan bait suci tidak bisa seperti itu, saudara. Mau membangunnya itu mesti ditahirkan dulu. Karena apa? Sebelumnya sudah diapain tadi? Dinajiskan sama orang-orang Yunani. Maka harus ditahirkan dulu selama 8 hari. Disitulah terjadi mujizat minyak. Dan kalau kita perhatikan jadwal perayaan hari raya kita, saudara, ya, kalau kita perhatikan jadwal perayaan hari raya kita, setelah kita selesai merayakan 7 hari raya yang selesai pada bulan Tisri atau pertengahan bulan Oktober, kalau kita perhatikan setelah itu kita vakum, tidak ada lagi hari raya yang kita rayakan sampai akhir bulan Kesvan atau pertengahan bulan November. Ya, jadi setelah kita selesai merayakan 7 hari raya yang selesai pada bulan Tisri atau pertengahan bulan Oktober ini, saudara perhatikan ini, setelah itu kita vakum. Ya, setelah ini begitu selesai di sini, kita vakum di sini, ini kita vakum sampai akhir bulan Kesvan. Sampai di sini kita itu vakum, saudara. Tidak ada lagi hari raya yang kita rayakan sampai akhir bulan Kesvan atau pertengahan bulan November ini, tidak ada. Tidak ada hari raya yang kita rayakan. Baru mendekati bulan Kislu atau sekitar awal bulan Desember, baru mendekati akhir bulan Kislu, yang mendekati akhir bulan Kislu ini atau sekitar awal bulan Desember, kita ada jadwal perayaan hari raya lagi. Dan hari rayanya namanya apa? Hanukah. Yaitu pada tanggal berapa ini? 25 Kislu. Dan tahun ini, tanggal 25 Kislu itu jatuh pada tanggal 8 Desember 2023. Dan ini dimulai dari hari Kamis tanggal 7 Desember kemarin jam 6 sore lebih. Karena pergantian harinya sekarang ini sudah tidak lagi tepat jam 6 sore. Memang kalau kita mengacu ke kitab suci, jam pergantian hari itu jam 6 sore. Tetapi saya coba menyelidiki, saudara, apakah sekarang ini mataharinya itu terbenam tepat jam 6 sore di Israel? Ternyata sudah tidak jam 6 sore tepat. Tetapi kalau tidak salah tanggal 7 Desember kemarin mataharinya itu terbenam jam 6 atau jam 18.32 kalau saya tidak salah. Jadi setengah 7 lebih 2 menit. Itu baru pergantian hari. Karena tandanya pergantian hari apa tadi? Matahari yang
terbenam. Itu pergantian hari. Kalau dulu masih tepat, zaman dulu, zaman kitab suci masih tepat, jam 6 sore tit, itu sudah matahari itu bisa dipastikan terbenam. Dan begitu matahari terbenam berarti sudah masuk ke hari berikutnya. Seperti malam ini tadi, begitu kita mulai ibadah Sabat jam 18.30, kita itu sudah bukan lagi ada di hari Jumat, tapi kita sudah masuk hari apa? Sabtu. Sudah masuk hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi tidak benar saudara kalau Hanukkah itu tidak ada di dalam kitab suci. Karena kitab Imamat 24 ayat 1-4 menubuatkan tentang perayaan Hanukkah. Dan kalau ternyata kitab suci menubuatkan tentang Hanukkah, ya kita harus merayakan. Karena apa? Karena di dalam perayaan Hanukkah, di situ sebetulnya ada satu pesan penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Sekalipun Hanukkah itu sudah dimulai sejak dahulu kala, tetapi pesan penting itu bisa kita tarik di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Pesan pentingnya apa? Pesan pentingnya adalah bahwa mujizat Bapa Yahweh itu tetap ada sampai hari ini. Amin. Ini pesan penting yang sifatnya itu kekal, lanetzah, kekal selama-lamanya. Karena yang namanya mujizatnya Bapa Yahweh itu tidak mengenal masa expired, tidak ada saudara. Tetapi yang namanya mujizatnya Bapa Yahweh dari dulu, sekarang, sampai Yesua nanti datang menjemput saudara dan saya, mujizat Bapa Yahweh itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Mujizat Bapa Yahweh itu kekal sampai hari ini dan sampai Yesua datang menjemput kita. Buktinya apa? Hanukkah yang dirayakan selama 8 hari. Angka 8 adalah nilai gematria dari huruf Ibrani Het. Dan huruf Het, satu di antaranya memiliki arti live again atau hidup lagi. Dan hidup lagi ini sedang berbicara tentang hidup kekal atau berbicara tentang kekekalan. Nah, inilah yang dimaksud mujizat Bapa Yahweh itu tetap ada sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena mujizat Bapa Yahweh apa ini? Kekal, saudara-saudara sekalian. Jadi ini buktinya. Buktinya apa? Kalau saudara bertanya, mujizat Bapa Yahweh itu kekal. Buktinya itu justru ditunjukkan oleh peristiwa mujizat minyak, yang dimana minyak yang harusnya hanya bisa dipakai menyalakan pelita menorah 1 hari, tapi pelita menorah itu bisa menyala sampai 8 hari. Hanukkah yang dirayakan selama 8 hari ini, angka 8 itu nilai gematrianya huruf Het. Dan Het itu punya arti ini, live again atau hidup lagi, yang sedang berbicara tentang kekekalan. Nah, inilah yang dimaksud bahwa mujizat Bapa Yahweh itu tetap ada sampai hari ini dan selama-lamanya. Karena yang namanya mujizat Bapa Yahweh itu sifatnya kekal. Jadi kalau mujizat Bapa Yahweh itu sifatnya kekal, dan ini menggambarkan tentang perayaan Hanukkah itu sendiri. Jadi sekali lagi, tidak benar kalau Hanukkah itu dikatakan tidak ada di dalam kitab suci. Dan tidak benar juga kalau Hanukkah katanya tidak perlu dirayakan. Itu tidak benar, saudara. Saya katakan justru dengan kita merayakan Hanukkah, sebetulnya yang sedang terjadi di alam roh, saudara ngerti? Ketika kita merayakan Hanukkah seperti malam hari ini, sebetulnya di situ kita, saudara dan saya, itu sedang memasukkan hidup kita ke dalam kekekalan mujizatnya Bapa Yahweh. Ngerti saudara? Ya, jadi tanpa orang sadari, tanpa kita sadari, dengan kita merayakan Hanukkah seperti pada malam hari ini, sedangkan kita diberitahu
Hanukah itu juga bayangan atau nubuatan dari mujizat Bapa Yahweh yang tetap ada sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, karena mujizat Bapa Yahweh itu sifatnya kekal. Kekalnya dari mana? Nubuatannya dari mana? Ya dari peristiwa mujizat minyak itu tadi. Jadi dengan kita merayakan atau memperingati Hanukah, kita ambil pesan pentingnya bahwa mujizat Yahweh itu kekal sampai selama-lamanya. Sebetulnya ketika kita merayakan Hanukah seperti malam hari ini, tanpa kita sadari yang terjadi di alam roh, kita itu sedang memasukkan kehidupan kita ke dalam kekekalan mujizatnya Bapa Yahweh. Nah, kalau saudara atau orang-orang yang mengatakan Hanukah itu tidak ada di dalam kitab suci, jadi tidak perlu dirayakan. Kalau hidupmu jauh dari mujizat, ya ketahuilah, karena engkau sendiri tidak mengimani dan tidak mempercayai satu hari raya yang dinubuatkan oleh Bapa Yahweh sendiri. Dan hari raya itu ternyata menjadi sebuah bayangan dari masa kekekalan mujizat Bapa Yahweh yang akan terus diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara percaya dengan perayaan Hanukah ini, dan sebagai wujud percaya saudara akan nubuatan perayaan Hanukah ini, saudara ada di tempat ini dan merayakan bersama-sama perayaan Hanukah pada malam hari ini. Asal saudara tahu, ketika kita hari ini bersama-sama merayakan Hanukah, sebetulnya yang sedang kita lakukan secara roh, kita sedang memasukkan hidup kita masuk dalam kekekalan mujizatnya Bapa Yahweh. Maka sampai kapanpun mujizat Bapa Yahweh itu akan terus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Jadi ini salah paham pertama tentang Hanukah saudara, yang harus kita luruskan. Karena ini sangat penting. Kasihan dengan orang-orang yang menganggap Hanukah itu tidak ada dan tidak perlu dirayakan. Kemudian salah paham kedua tentang Hanukah yang harus diluruskan, itu adalah ketika Hanukah dianggap sebagai hari Natalnya Yehudi. Sampai-sampai muncul meme seperti ini atau meme seperti ini. Happy Christmas, Christmas Hanukah. Mune apa ya? Saya bingung juga ya. Harusnya Kriskah kan gitu ya. Krisnukah, tapi kok ini Krismukah ya. Nah, betulkah Hanukah itu hari Natalnya orang-orang Yahudi? Saya katakan salah besar. Kita akan lihat bedanya saudara, Hanukah dengan Natalnya orang-orang Kristen dan Natalnya orang-orang Katolik. Kira-kira bedanya apa? Supaya anggapan ini tidak terus berkembang kemana-mana. Tetapi dengan adanya penjelasan ini, maka anggapan orang yang dikatakan Hanukah itu kan sebetulnya hari Natalnya orang-orang Yahudi. Jadi yang pertama, begitu mereka sudah ngerti bahwa Hanukah itu ada di dalam kitab suci, dinubuatkan oleh kitab suci, mereka mulai merayakan Hanukah. Cuman ketika mereka pertama kali merayakan Hanukah, pengertiannya masih salah. Pengertiannya masih keliru. Pengertiannya apa itu Hanukah? Hanukah itu apa ini? Natalnya orang-orang Yahudi. Nah, di sini kita luruskan. Caranya bagaimana? Saya akan menunjukkan bedanya Hanukah dengan hari Natalnya orang-orang Kristen dan Katolik. Bedanya yang pertama, Natal 25 Desember tidak dinubuatkan atau tidak ada di dalam kitab suci atau di dalam Torah. Tidak pernah ada dinubuatkan Natal 25 Desember. Karena apa? Karena Natal 25 Desember sebetulnya cuman titah atau perintahnya manusia yang namanya siapa ini? Konstantin. Dan Natal 25 Desember itu bukan perintah Elohim, bukan perintah Tuhan, bukan perintahnya Tuhan atau perintahnya Bapa Yahweh. Dan kalau cuman perintahnya manusia, ya tidak usah dilakukan perintah itu. Wong cuman perintahnya siapa? Manusia.
tidak perlu kita lakukan. Sedangkan Hanukkah dinubuatkan di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat 24 ayat 1 sampai 4, dan ada perintahnya untuk diperingati atau dirayakan. Jadi kalau begitu sama atau tidak Hanukkah dengan Natal, saudara? Tidak sama. Kalau tidak sama ya jangan disama-samakan, nanti jadi rancu, jadi kacau gitu loh. Wong Natal 25 Desember itu pola pengajaran Yunani, Hanukkah itu pola Torah, pola Ibrani. Mau disama-samakan ya tidak ketemu. Ya, jadi jangan lagi menganggap, saudara yang sudah mulai merayakan Hanukkah, jangan lagi menganggap Hanukkah itu Natalnya orang-orang Yahudi, bukan. Orang Yahudi tidak menerima Natalan 25 Desember terkecuali Kristen Israel. Nah, itu lain. Kalau orang Yahudi asli yang berpegang kepada Torah, mereka akan ngomong, apa itu Natal 25 Desember? Sing lahir 25 Desember itu bukan juru selamat. Gitu loh. Mereka akan mengatakan seperti itu. Jadi sama atau tidak? Sekali lagi, Natal sama Hanukkah? Tidak sama. Kalau tidak sama jangan disama-samakan, nanti kacau belo, ya nanti jadi rancu. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, Hanukkah memperingati peristiwa dihancurkannya bait suci, dan Hanukkah juga untuk memperingati peristiwa mujizat minyak. Kalau Natal 25 Desember untuk memperingati siapa ini? Kelahirannya Yesus Kristus, gitu loh. Ininya saja sudah keliru. Apa ini? Pohon Natalnya sudah keliru. Pohon Natal ini di dalam kitab suci dinubuatkan dengan ayat apa? Sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Mereka memotong pohon besar dan membawanya masuk ke dalam rumah. Nah, pohon besar yang dipotong dibawa masuk ke dalam rumah itu ya nubuatan ini. Lah terus letak kesesatannya di mana? Letak kesesatannya di bawah pohon besar yang rimbun itulah sering terjadi free sex atau terjadi seks bebas. Siapapun orangnya yang punya pasangan, hari itu diizinkan melakukan seks bebas 24 jam penuh, asal di bawah pohon yang rindang, di bawah pohon yang rimbun ini. Maka kalau saudara ingat lagunya Santa Claus, lagunya gimana? I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night, ya kan? Anaknya ceritanya malam-malam ditidurkan sama ibunya. Karena apa? Ibunya mau free sex sama Santa Claus, gitu loh. Lah tapi ternyata anaknya ini pintar ngapusi. Dipupuk, dia seolah-olah tidur, padahal dia tidak tidur. Begitu ibunya lihat, oh anakku sudah tidur, ibunya keluar dari kamar, diintip, oh wis turu, ya wis tutup pintunya. Kemudian ibunya turun dan berciuman dengan Santa Claus di bawah pohon Natal, di bawah pohon mistletoe, underneath the mistletoe last night. Lah anaknya karena tadi cuman bohong, dia tidak tidur beneran, dia mengendap-endap, dia turun dari kamarnya, lalu dia mengintip ibunya itu sedang free sex sama Santa Claus. Sudah pohon Natalnya salah, Santa Clausnya juga salah. Saya tanya, Santa Claus itu di kitab suci di kitab apa? Pasal berapa, ayat berapa, coba saudara? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Tapi kenapa anehnya Santa Claus itu justru lebih populer ketimbang Yesua? Buktinya apa? Kalau di mall ada Santa Claus, berapa banyak orang tua, ayo foto nak, mumpung ada Santa Claus. Nah, setan gue, ya kan? Itu kan sama aja foto sama setan. Itu setan yang kelihatan wujudnya. Coba saudara bolak-balik kata Santa.
nanti kan ketemu setan. Ya, Santa itu saudara bolak-balik jadinya Satan, gitu loh. Jadi kalau saudara memfotokan anak saudara sama Santa Claus, ya sebetulnya saya harus mengatakan anak saudara bukan sedang foto sama orang, sedang foto sama siapa itu? Setan. Itu setan yang kelihatan itu ya itu sebetulnya. Terus masih ada apa lagi? Sipit hitam. Terus ada Befana. Befana itu apa? Lebih parahnya Befana itu nenek sihir. Lawang nenek sihir yang terbang pakai sapu kok dibawa-bawa dalam hari kelahiran juru selamat. Ini hubungannya sama celana dalam itu apa gitu loh, ya? Saya tidak ketemu terus terang, ya. Heran saya, makan tidak ada hubungannya, artinya tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi kenapa dibawa-bawa masuk dalam perayaan Natal, gitu loh? Ini kan aneh, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, unsur penyesatannya itu begitu kental di dalam setiap perayaan Natal 25 Desember. Cuman silakannya begini, kalau sampai ada orang yang sudah percaya Bapak Yahweh masih ikut Natalan, lagi cilokone ning kono, saudara. Ya, sudah ngerti itu hari lahirnya bukan hari lahirnya juru selamat yang benar, justru ikut Natalan, nah itu silakannya di situ. Oh, ndak ikut Natalan, oh, Pak, tapi selamat hari Natal ya, sama aja. Begitu saudara mengucapkan selamat hari Natal, di situ saudara sudah ikut ambil bagian di dalam kesalahan. Perlu tidak kira-kira kita ikut-ikut seperti itu, saudara? Tidak perlu. Ngapain? Wong kita punya 7 hari raya atau punya hari raya sendiri yang benar, kok masih merayakan hari raya yang salah? Nah, lebih parahnya lagi, ada orang yang sudah percaya Bapak Yahweh mau disuruh berperan pakai jadi Santa Claus, ngerti saudara? Pakai pakaian Santa Claus, yang topi Santa Claus, bawa karung. Loh, ini gendeng ini, ya. Ini orang sudah percaya Bapak Yahweh tapi apa namanya, tidak punya ketegasan dengan imannya. Saudara ngerti, Bapak Yahweh itu dengan orang yang begini muak, saudara. Itulah yang disebut di dalam kitab Gilyana, kitab Wahyu, kamu tidak dingin dan tidak pula panas, tapi apa? Anget-anget ayam pitik gitu, anget-anget ayam, suam-suam kukuh. Air kalau suam-suam itu diminum di perut bikin apa? Anyang-anyangan. Lah orang yang sudah anyang-anyangan biasanya apa? Muntah. Orang yang model begini itu tunggu saja tanggal mainnya Yesua muntah, dikeluarkan dari keselamatan. Ya, jadi tegas saudara dengan iman saudara. Karena nanti yang menyelamatkan saudara itu bukan baju sinterklasmu, ngerti? Yang menyelamatkan saudara itu ketegasan iman saudara dengan iman saudara sendiri, ketegasan saudara dengan iman saudara sendiri. Jadi ini bedanya yang kedua. Hanukah itu peristiwa untuk memperingati peristiwa dihancurkannya bait suci dan peristiwa mujizat minyak, sedangkan Natal 25 Desember memperingati kelahirannya Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus Kristus bagi orang-orang Kristen dan Katolik itu dianggap sebagai juru selamat, maka disinilah kesalahan terbesarnya. Sekali lagi perhatikan, kalau Yesus Kristus itu oleh orang-orang Kristen dan Katolik dianggap sebagai juru selamat, maka disinilah letak kesalahan terbesarnya. Karena apa? Karena juru selamat tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember, gitu loh. Disitulah letak kesalahan terbesarnya. Mereka menganggap Yesus Kristus sebagai juru selamat, sedangkan juru selamat tidak pernah lahir tanggal 25 Desember. Cuman biasanya orang Kristen ngomongnya apa, saudara? Nggak apa-apa, yang penting itu bukan tanggal kelahirannya, tapi makna kelahirannya juru selamat. Nah, itu yang kita peringati. Sekarang saya mau tanya, mau bermakna dari mana kalau tanggal kelahirannya saja salah? Kira-kira ada maknanya enggak, saudara? Ya enggak. Ya toh? Seringkali kan orang Kristen ngomong seperti itu.
Tidak apa-apa, yang penting itu bukan tanggal kelahirannya. Tanggal kelahirannya tidak penting. Yang penting itu makna kelahirannya juru selamat. Nah, itulah yang kita peringati. Sekarang saya mau tanya, kalau bagi orang Kristen kelahirannya juru selamat itu yang diambil maknanya, sekarang saya mau tanya, maknanya dari mana? Kalau tanggal lahirnya juru selamat saja sudah salah. Saya ambil contoh, tidak usah jauh-jauh, katakanlah saudara sendiri. Ya, saudara jawab yang tegas. Saudara misalkan hari lahirnya, ulang tahunnya tanggal 30 September. Tak kasih ucapan selamat tanggal 25 Desember. Kira-kira masih ada maknanya enggak? Masih bermakna di hati saudara enggak? Ada enggak maknanya? Enggak ada. Karena apa saudara? Karena 25 Desember bukan hari kelahiran saudara. Tapi hari kelahiran saudara itu tanggal 30 September. Wong ulang tahunku 30 September. Mbok kayak ucapan selamat selawe Desember. Lah maknanya dari mana gitu loh. Maknanya sudah hilang. Cuman seringkali saya perhatikan orang-orang Kristen dan Katolik itu paling suka bersembunyi di balik kata-kata yang penting maknanya. Ya, ini saya perhatikan seperti itu. Karena beberapa waktu ini begitu masuk sudah bulan November akhir, masuk ke awal bulan Desember, video saya tentang menghitung kelahiran juru selamat itu banyak di-share orang. Dan biasanya begitu di-share, mereka akan mendapatkan respon-respon. Nah, responnya itu di screenshot dikirim ke saya. Saya perhatikan selalu responnya itu sama nadanya. Tanggalnya itu tidak masalah. Yang penting makna kelahirannya juru selamat itu yang kita peringati. Coba kalau ini diterapkan ke orang yang ngomong tidak masalah. Dia ulang tahun tanggal 30 September, dikasih ucapan selamat tanggal 25 Desember. Kira-kira orang itu akan marah atau tidak saudara? Ya pasti akan marah. Lho kowe iki piye? Ulang tahunku tanggal 30 September ngucap kene gek saiki. Wis kuwi cuman ngucapke sisan ora ngeki kado. Ya kan? Cuman ngomong tok. Orang pasti tidak akan terima. Pertanyaannya kenapa orang tidak bisa menerima ucapan selamat hari kelahiran di tanggal yang salah? Pertanyaannya kenapa? Karena maknanya sudah lewat, sudah tidak ada maknanya. Lawong aku lahirnya itu tanggal 30 September. Kok kamu ngasih ucapannya selamat tanggal 25 Desember? Ya sekalipun di depan, oh iya terima kasih. Dalam hatinya gundulmu wi, ulang tahunku tanggal 30 September, ngerti ora? Ya kan? Ya, di depannya kan model begitu, kayak belangkon itu ya toh. Kalau di depan munduk-munduk iya, tapi di belakang bendolan. Wayah kowe iki. Ulang tahunku tanggal 30 dikek ucapan tanggal selawe. Jadi seringkali saya perhatikan orang-orang Kristen dan Katolik itu paling suka bersembunyi di kata-kata yang penting maknanya. Padahal kalau hal ini diterapkan di dalam kehidupan mereka sendiri, saya yakin mereka sendiri juga tidak bisa menerimanya. Nah, ini kan namanya sedang memperkosa Tuhan Yesus. Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember, tetapi dipaksa lahir tanggal 25 Desember. Pemaksaan, pemerkosaan itu kan artinya memaksa memasukkan sesuatu. Yesus dipaksa masuk dalam tanggal kelahiran yang salah. Ya Yesus tidak terima. Terus nanti biasanya ngomong apa lagi? Kata-kata STH ini. STH apa? Sok tahu. Ya toh? Oh Tuhan itu melihat hati. Ya toh? Tuhan itu melihat hati. Tidak apa-apa. Tuhan itu yang penting kita itu maknanya pas tanggal 25 itu merayakan hari kelahirannya. Itu yang kita maknai. Sekarang saya perhatikan, ya setelah itu saya perhatikan banyak sekali muncul profesor-profesor STH dadaan yang lebih tahu Tuhan ketimbang Tuhan itu sendiri.
Ya, bahkan mungkin Tuhan suruh belajar sama orang itu. Ya, tolong Tuhan lahirnya bukan tanggal 25 Desember, tapi dipaksa harus mau loh Tuhan. Ya, dikai ucapan selamat tanggal selawe Desember. Nah, itu kan sama saja sedang ngomong seperti itu, saudara. Jadi saya perhatikan seperti ini, mereka itu suka bersembunyi di balik kata-kata yang penting maknanya. Padahal sesungguhnya tidak ada maknanya sama sekali merayakan kelahiran juru selamat di tanggal yang bukan tanggal kelahirannya juru selamat. Tidak ada maknanya sama sekali. Nah, sekarang kalau kita semakin mengerti bahwa 25 Desember itu bukan hari kelahirannya juru selamat, lalu sebetulnya siapakah yang lahir tanggal 25 Desember itu? Ini saudara, yang lahir tanggal 25 Desember gerangannya adalah ini. 25 Desember sebetulnya adalah hari kelahiran dewa-dewa, yaitu dewa-dewa seperti Dewa Mitra, Dewa Horus, Dewa Atis, Dewa Dionysus atau Dewa Bacchus yang adalah dewa anggur, Dewa Tamus, Dewa Hercules, Dewa Perseus, Dewa Helios, Dewa Apollo, Dewa Jupiter, dan Sol Invictus, the unconquered sun, atau Sol Invictus, matahari yang tidak terkalahkan. Dari mana sumbernya? Saudara baca saja ini ya. Jadi inilah dewa-dewa yang lahir pada tanggal 25 Desember. Bukan juru selamat yang lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi kalau sekarang saudara yang mendengarkan ini masih saja merayakan kelahiran juru selamat pada tanggal 25 Desember, saudara cepat-cepat sadar dan keluarlah dari penyesatan itu. Saya tidak mengatakan saudara sesat. Saya tidak mengatakan orang-orang Kristen dan Katolik itu sesat, tidak. Mereka tidak sesat, saudara, karena kita dulu juga bagian dari mereka. Kita dulu sama-sama seperti mereka, gitu loh, yang sama-sama tidak tahu. Maka saya tidak mengatakan orang-orang Kristen dan Katolik itu sesat, tidak. Saya tidak bermaksud mengatakan seperti itu. Tapi ketika mereka merayakan kelahiran juru selamat di tanggal kelahiran juru selamat yang bukan tanggalnya, di situ sebetulnya yang sedang terjadi, mereka itu sedang masuk dalam penyesatan. Mereka sedang disesatkan. Tapi merekanya sebetulnya tidak sesat. Tapi kalau pemimpin mereka tetap mengajarkan bahwa betul juru selamat lahir tanggal 25 Desember, lah itu jenenge pemimpinnya sesat. Kalau jemaatnya ikut, ya jemaatnya akan jadi ikut sesat. Gitu. Tetapi sebetulnya saya tidak pernah menganggap orang-orang Kristen dan Katolik itu sesat, karena kita dulu juga sama seperti mereka ketika kita belum mengerti kebenaran. Tapi kalau sekarang kita sudah ngerti, ya keluarlah dari penyesatan itu. Jangan mau terus-terusan dibohongi dan disesatkan seperti ini. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan ketiga, Hanukkah dan Natal, bedanya adalah Hanukkah diperingati setiap tanggal 25 Kislew, sedangkan Natal tanggal 25 Desember. Hanukkah dirayakan 8 hari, kalau Natal 25 Desember itu cuma 1 hari. Ini bedanya yang ketiga, bedanya Hanukkah dengan Natal. Hanukkah diperingati setiap tanggal 25 Kislew atau mulai tanggal 25 Kislew selama 8 hari ke depan. Lalu Natal hanya diperingati 1 hari, yaitu tanggal 25 Desember. Sama atau tidak ini saudara? Tidak sama. Cuman di angka tanggalnya yang sama ini, yang sama-sama tanggal 25 ini, dan bulan Kislew yang sebagian harinya jatuh pada bulan Desember, inilah yang juga membuat orang itu beranggapan kalau Hanukkah itu hari Natalnya orang-orang Yahudi. Karena memang bulan Kislew, sekarang ini kita sedang masuk dalam bulan Kislew. Sekarang berarti sudah
tanggal 26 Kislew atau hari kedua perayaan Hanukkah. Nah, sebagian hari dari bulan Kislew itu masuk dalam bulan Desember. Nah, tidak kebetulan juga tanggalnya sama, 25. Nah, di tanggal yang sama angkanya 25 ini dan bulan Kislew yang sebagian harinya jatuh pada bulan Desember atau masuk pada bulan Desember, inilah yang kemudian membuat orang itu beranggapan kalau Hanukkah itu hari Natalnya orang-orang Yahudi. Padahal bukan. 25 Kislew itu tidak sama dengan 25 Desember. Saya ambil contoh sekarang aja. Kemarin 25 Kislew, sekarang 26 Kislew, masuknya tanggal berapa ini? Berarti hari ini 8 Desember. Tanggal 25 Kislewnya itu sudah terjadi tanggal 7 Desember dalam penanggalan Gregorian. Sama enggak berarti saudara? 25 Kislew dengan 25 Desember kalau begitu? Tidak sama sama sekali. Ini perbedaan yang ketiga. Lalu perbedaan keempat, Hanukkah dan Natal bedanya adalah kalau Hanukkah menyalakan pelita menorah dengan minyak zaitun, sedangkan Natal menyalakan apa? Lilin. Ini perbedaannya yang keempat. Hanukkah menyalakan pelita menorah dengan minyak zaitun, sedangkan Natal menyalakan lilin Natal. Terus nyanyi apa? Malam kudus, kan begitu. Maka seharusnya saudara, kita kalau merayakan Hanukkah, andai kata kita punya ya menorah Hanukiah, saya tidak akan pernah menancapkan lilin di setiap cabang menorah Hanukiah itu. Andai saja ini tidak bocor, ini tak isi minyak saudara, tak sumet ya. Andai saja tidak bocor, cuman sayang ini kan bocor. Maka seharusnya yang benar saudara, menorah Hanukkah atau Hanukiah itu bukan dinyalakan pakai lilin seperti ini ya, bukan dinyalakan pakai lilin seperti ini, tapi pakai apa? Minyak zaitun yang dikasih sumbu seperti gambar yang sebelah kiri ini. Yang benar seharusnya seperti ini. Nah, tetapi kalau saudara melihat orang-orang Yahudi yang merayakan Hanukkah, saudara coba ketik kata Hanukkah di Google. Nanti saudara akan menemukan ada dua kelompok orang Yahudi yang merayakan Hanukkah itu dengan minyak zaitun dan dengan lilin seperti gambar yang sebelah kanan ini. Saudara akan menemukan dua kelompok orang. Yang pertama, mereka akan menyalakan menorah Hanukiah itu dengan minyak zaitun seperti ini. Minyak zaitunnya dituang di dalam cawan-cawan minyak, lalu dikasih sumbu seperti ini dan dinyalakan satu persatu. Lalu kelompok kedua, mereka juga pakai menorah, cuman di atas menorahnya ditancepi lilin satu persatu yang jumlahnya ada 8, seperti kedua gambar yang ada di depan ini. Yang benar yang mana kira-kira? Menurut saudara, gambar sebelah kiri atau gambar sebelah kanan bawah? Yang benar seharusnya pakai minyak zaitun murni yang ditaruh di setiap cawan-cawan minyak di setiap cabang menorah. Karena apa? Kenapa kok yang benar itu pakainya minyak zaitun murni seperti ini, bukan pakai lilin? Karena Hanukkah itu tadi berangkat dari peringatan peristiwa apa? Peristiwa mujizat apa? Minyak, saudara. Hanukkah itu untuk memperingati peristiwa mujizat minyak, bukan peristiwa mujizat lilin. Ngerti saudara? Jadi bedanya di situ. Hanukkah itu untuk memperingati peristiwa mujizat minyak. Bahkan sampai ketika orang-orang Yahudi ingin menghidupi betul-betul perayaan Hanukkah, mereka goreng latkes sama sufganiyah itu tidak pakai lilin. Ya toh? Mereka gorengnya tidak lilin, cemplung ke dadi siji, goreng. Ya lot. Mereka goreng latkes sama sufganiyahnya digoreng di dalam apa? Minyak yang panas. Pakainya minyak. Karena apa?
Karena perayaan Hanukkah itu untuk memperingati peristiwa mujizat minyak, bukan peristiwa mujizat lilin. Lah memang tidak sama. Kan lilin itu juga ada kandungan minyaknya. Lilin itu dari parafin, saudara. Dan parafin sendiri itu dibuat dari campuran hidrokarbon padat dari minyak bumi, bukan dari minyak zaitun. Sama atau tidak? Berarti tidak sama. Lilin, bukannya lilin ada kandungan minyaknya, betul. Cuman lilin itu minyaknya dari mana dulu, kita mesti ngerti. Apakah lilin itu minyaknya dari minyak zaitun? Sekarang-sekarang saja baru dibikin lilin apa yang namanya ya? Istilahnya kalau nyebut itu lilin. Kalau tanaman itu apa yang pakai air itu apa? Hidroponik. Kan tanaman ada yang ditanam di tanah, ada yang pakai air disebut hidroponik. Nah, lilin itu sekarang juga ada yang model begitu, yang tidak dibikin dari minyak bumi, dari parafin, tapi dibikin dari tumbuh-tumbuhan semacam cengkeh dan sebagainya. Tapi baru-baru ini, saudara, tapi tetap ada parafinnya. Nah, parafin itu dibuat dari campuran hidrokarbon padat yang berasal dari minyak bumi yang disuling, bukan dari minyak zaitun. Sekali lagi, berarti sama atau tidak? Minyak zaitun dengan lilin, saudara, tidak sama. Dan tidak sama Hanukkah dengan Natal 25 Desember. Karena yang dinyalakan pas Natal itu lilin, sedangkan yang dinyalakan pas perayaan Hanukkah itu pelita menorah yang memakai minyak zaitun. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua anggapan yang salah ini, orang kemudian jadi gagal paham dengan Hanukkah. Hanya karena apa? Hanya karena Hanukkah jatuh pas bulan Desember, dan pas Hanukkah orang-orang Yahudi menyalakan pelita menorah. Tapi karena ada juga kelompok orang Yahudi yang menyalakan Hanukiah atau menorah Hanukkah itu pakai lilin. Nah, di situ akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan kesalahpahaman orang, sehingga orang jadi gagal paham dan menganggap Hanukkah itu hari Natalnya orang-orang Yahudi. Lalu setelah itu diapakan? Dikait-kaitkan dengan Natal yang dirayakan oleh orang-orang Kristen dan Katolik. Lalu mereka mengatakan apa? Hanukkah itu sebetulnya hari Natalnya orang-orang Yahudi. Salah, itu salah besar. Hanukkah bukan hari Natalnya orang-orang Yahudi. Hanukkah dan Natal tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Hanukkah dan Natal, sekali lagi, tidak ada kaitannya dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, orang gagal paham dengan Hanukkah sebetulnya karena orang itu cuman simpatisan nama Yahweh. Ini perlu saya beritahu. Kenapa orang, sekali lagi ya, kalau yang mengatakan Hanukkah itu Natalnya orang Yahudi dan Hanukkah tidak ada di dalam kitab suci, yang kemudian orang-orang yang beranggapan seperti ini saya sebut sebagai orang yang gagal paham dengan Hanukkah. Kalau yang mengatakan itu orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, yang konon katanya sudah percaya Bapak Yahweh, sebetulnya orang gagal paham. Orang yang sudah percaya Bapak Yahweh tapi gagal paham dengan Hanukkah ini sebetulnya bisa saya pastikan orang itu pasti cuman simpatisannya nama Yahweh. Tetapi bisa saya pastikan orang itu pasti tidak memasukkan hidupnya sepenuhnya ke akar Ibrani. Saya bisa pastikan tidak. Tapi saya bisa pastikan juga orang yang mengatakan Hanukkah itu Natalnya Yahudi, Hanukkah tidak ada di dalam kitab suci atau Torah, saya bisa pastikan ini pengagung Yahweh yang cuman simpatisan nama Yahweh dok. Dia cuman percaya sama nama Yahweh,
Tapi sayang, pola imannya masih pakai pola yang lama, masih pakai pola Yunani dan pola Arab. Ibarat dia berdiri, kaki kirinya itu berpijak di pola pengajaran Yunani, tapi kaki kanannya coba-coba menginjak masuk dalam pola Ibrani. Jadi kaki kirinya begini, ini ke pola Yunani dan Arab, kaki kirinya mengdudal-dudul tok ngene. Medeni torah balik meneh, jajal meneh gitu loh. Ngerti saudara? Ya, kaki kirinya mantep. Karena yang model Yunani dan Arab enak-enak. Hidupnya tidak diatur torah, makan bisa sembarangan. Tapi kok katanya keselamatan itu dari nama Yahweh. Lah dia coba masukkan kaki kanannya. Begitu coba, oh ya nama Yahweh. Loh tapi kok dianut torah, balik meneh, diangkat meneh. Lah tapi harus bagaimana? Wah medeni ternyata, makannya tidak bisa sembarangan. Wah angkat meneh sikile. Ini yang saya sebut kaki kirinya berpijak di pola Arab dan Yunani, kaki kanannya coba-coba masuk ke akar Ibrani. Tapi karena dia cuman simpatisan nama Yahweh, ya meng kayak wong Parkinson, ya toh, gini-gini. Kalau cuman coba-coba dengan pola Ibrani, saya katakan ya cuman akan ngerti kulitnya akar Ibrani. Dia selamanya tidak akan pernah tahu kedalamannya akar Ibrani sampai ke daging dan ke tulang-tulangnya akar Ibrani. Karena cuman apa? Cuman dudal-dudul begini, ya. Saya praktekin gini aja, kaki saya yang kiri sudah kemeng. Nah, ini tak batin, orang ini kok bisa ya bertahan bertahun-tahun dalam kesalahan dan itu tetap dipertahankan. Saya renungkan, ini orang kok betah ya, disesatkan, dibawa masuk dalam kesalahan terus-menerus, kok betah gitu loh. Dan begitu dikasih tahu yang benar, cuma diincip-incip, ya cuma diincipi. Ya benar, baptis pembaruan. Begitu dikasih tahu makannya harus kosher, wah diangkat mana sikile. Waduh medeni, tidak bisa aku makan yang kosher. Tidak bisa aku menguduskan 7 hari raya. Karena Natalan tidak boleh, Imlek kan tidak boleh. Soalnya nek pas Imlek aku untuk angpal, gitu loh, ya kan? Natalan sudah tidak boleh, sedangkan keluargaku keluarga besar itu Natalan semua. Nanti bagaimana kalau pas Natalan aku sudah diberitahu jangan lagi mengucapkan selamat Natal, karena dengan mengucapkan selamat Natal kalau sudah ngerti itu salah, berarti kamu sedang ikut ambil bagian dalam kesalahan. Bagaimana ini? Diangkat maneh sikile, ya. Jadi mung dudal-dudul begitu dok. Nah kalau orang dudal-dudul akar Ibrani, cuman apa namanya, cari tahu, nanti begitu dia ketemu pengajaran yang tidak mengenakkan dirinya, dia akan keluar lagi dari akar Ibrani, cari lagi sing enak piye, ya toh. Maka tidak kebetulan ketemu gereja pengagung Yahweh yang Yunani iya, Ibrani iya. Arabnya memang sudah tidak dipakai, tapi Yunani iya, Ibrani dipakai. Nah iki mlebu rene wae ning Pak Nino gerejane cilik. Wah, omongane atose sisan. Mangan we dilarang-larang, mangan diatur-atur, gitu kan. Wes pindah we. Gerejane luwih enak ini. Makan sembarang boleh, mati masuk surga. Tapi sekali lagi, orang yang dengan pola Ibrani itu cuman coba-coba. Jangan salahkan kalau orang itu hanya akan tahu kulitnya akar Ibrani. Padahal akar Ibrani itu sangat dalam. Yang ketika kita masuk, kita tidak akan pernah menemukan ujungnya, saking dalamnya akar Ibrani itu. Dan itu sangat indah saudara. Dan begitu kita masuk ke dalamnya, kita akan memiliki banyak pengetahuan-pengetahuan. Sehingga ketika kita memiliki banyak pengetahuan, kita tidak akan menggenapi Hosea ayat 4 ayat 6. Orang-orang yang mati dibinasakan hanya kurang pengetahuan. Tidak akan. Karena apa? Kita terus dikasih pengetahuan yang baru, bahwa di depan itu ada kesalahan seperti ini. Di kekristenan ada kesalahan seperti ini. Ini jangan kamu lakukan. Kamu tetap melakukan kesalahan ini,
padahal akar Ibrani sudah memberitahu yang benar, kamu terjang, ya jangan salahkan kalau kamu sampai tidak selamat. Kira-kira seperti itu, saudara. Itulah isinya, kedalamannya akar Ibrani, segala pengetahuan-pengetahuan yang suatu hari kelak pasti akan menyelamatkan saudara dan saya. Jadi jangan cuma coba-coba dengan pola Ibrani. Masuklah ke dalam akar Ibrani. Karena cuma coba-coba, itu cuma di halamannya akar Ibrani. Percuma, cuma di depan gitu loh. Kalau misalkan orang yang di depan ini ya, mengikuti ibadah kita, ada orang yang duduknya di depan, sedangkan pintu kehilatnya tak tutup. Orang itu saya tanya, dia bisa dengar jelas khotbah saya atau tidak, saudara? Bisa enggak? Tidak bisa. Mesti dengarnya lamat-lamat, kan begitu kan? Nah itulah yang saya sebut, kalau saudara cuman coba-coba dengan akar Ibrani, didudul, diangkat, dudul, diangkat, ya saudara hanya akan sampai di halamannya akar Ibrani. Percuma gitu loh, percuma saudara baptis pembaruan itu percuma, tidak ada artinya. Selamanya orang yang bersikap tidak tegas dengan imannya setelah mengenal Bapa Yahweh dan Yesua, orang itu saya pastikan dia tidak akan pernah mengenal kebenaran yang seutuhnya. Tidak akan pernah. Sekalipun mungkin nama gerejanya, dia ibadahnya di gereja yang katanya ada seutuhnya, nyadit seutuhnya. Tetapi saya katakan, kalau dia tidak masuk ke akar Ibrani sepenuhnya, dia hanya ada di halamannya akar Ibrani, saya bisa pastikan orang itu tidak akan pernah mengenal kebenaran yang seutuhnya. Kalau saudara mau tahu, ya saudara buang itu akar Yunani dan Arab, buang itu pola Yunani dan Arab, masuklah ke akar Ibrani sepenuhnya. Tapi jangan juga nanti setelah masuk saudara campur aduk, Ibrani dicampur Yunani dicampur Arab, dua ini campur aduk gitu, nasi campur, ya tidak benar gitu loh. Ya jangan, kalau sudah masuk ke akar Ibrani jangan dicampur aduk. Jangan saudara masih merayakan Natal 25 Desember. Jangan saudara merayakan hari raya yang tidak diperintahkan Bapak Yahweh di dalam kitab suci. Jadi kalau mau tahu kedalaman akar Ibrani, ya buang dulu. Buang sejauh-jauhnya itu pola Yunani dan pola Arab. Masuklah dalam akar Ibrani sepenuhnya. Dan jangan juga nanti kalau sudah masuk dicampur aduk. Kalau saudara kan campur aduk, ya kacau imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dua anggapan yang salah dari orang tentang Hanukah. Dan hari ini kita sudah meluruskan anggapan-anggapan yang salah ini, bahwa Hanukah itu ada di dalam Torah, ada di dalam kitab suci. Dan Hanukah bukan hari Natalnya orang-orang Yahudi. Iya atau bukan? Bukan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, akan tetapi yang terpenting dari perayaan Hanukah malam hari ini, yang harus kita pegang baik-baik, adalah bahwa saudara dan saya itu harus tetap percaya dengan satu hal, yang namanya mujizat Bapak Yahweh itu masih ada sampai hari ini. Amin. Ini yang paling penting dari peringatan atau perayaan Hanukah yang malam hari ini sedang kita peringati. Satu hal yang paling penting, saudara itu mesti punya kesetiaan untuk percaya. Saudara ingat, saya sudah memberitahu beberapa waktu yang lalu, orang yang akan dipilih dan diselamatkan nantinya, satu di antaranya itu orang yang memiliki apa? Rasa setia untuk percaya. Memiliki kesetiaan untuk tetap percaya kepada janji kedatangan Yesua. Itu satu di antara orang yang dinubuatkan melalui kata nibhar, yang artinya chosen atau terpilih, yang dipilih untuk diselamatkan. Satu di antaranya orang yang akan dipilih tapi tidak berhenti sampai dipilih dan dia akan diselamatkan nantinya,
dia akan ikut rapture ketika Yesua datang. Orang itu satu di antaranya, dia harus memiliki kesetiaan untuk tetap percaya. Setia untuk tetap percaya akan janji kedatangan Yesua. Kenapa penting memiliki setia untuk tetap percaya? Artinya untuk bisa percaya yang kontinu gitu loh, yang berkesinambungan. Nggak sekarang percaya, besok nggak percaya lagi. Terus besoknya percaya lagi, besoknya dibenturkan dengan keadaan tidak percaya lagi. Bukan yang seperti itu. Tapi sikap setia untuk percaya. Karena di dalam kata nibhar, huruf nun yang menyusun kata nibhar, itu satu di antara punya arti neeman. Neeman itu artinya faithfulness atau kesetiaan. Nah, ini artinya orang yang akan dipilih dan diselamatkan nanti adalah satu di antaranya orang yang memiliki kesetiaan untuk tetap percaya akan janji kedatangan Yesua. Kenapa? Untuk percaya itu kita harus setia percaya gitu loh. Setia percaya itu artinya percaya yang bisa berkesinambungan, percaya terus, continuous. Karena kitab suci sudah menubuatkan bahwa pada waktu-waktu akhir menjelang kedatangan Yesua akan muncul siapa? Pengejek-pengejek yang akan mengatakan, kapankah hari kedatangan Yesua? Karena sejak zaman nenek moyang kami sejak dulu sudah dikasih tahu, diberitahukan Tuhan akan datang, tetapi pada kenyataannya sampai hari ini Yesua toh tidak datang juga. Maka seringkali saudara, saya tidak pernah lupa di dalam doa saya. Setiap saya bangun pagi, saya selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Itu untuk apa? Malamnya saya berdoa, besok pagi Bapak Yahweh, tolong bangunkan saya pagi-pagi dengan iman percaya kepada Bapak Yahweh, Adonai Yesua dan Ruach HaKodes. Iman percaya untuk apa? Yang pertama, iman percaya bahwa Bapak Yahweh itu selalu setia akan janjinya. Itu iman percaya kepada Bapak Yahwehnya. Lalu kepada Yesuanya yang saya minta apa? Buat saya besok bangun pagi-pagi tetap percaya dengan janji kedatanganmu. Karena berapa banyak, bahkan orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh saja, tidak jarang mereka yang kemudian jadi tidak percaya dengan janji kedatangan Yesua. Sehingga muncul tafsir macam-macam, Yesua itu tidak akan datang, tetapi yang akan terjadi seperti ini, seperti ini. Ya terjadilah menurut tafsir imanmu. Imanmu menafsirkan seperti itu, ya terjadilah. Yesua tidak akan pernah datang untuk kamu. Tapi kalau kita mesti percaya, suatu hari kelak Yesua pasti datang menjemput saudara dan saya. Saudara percaya ini, Yesua pasti datang menjemput kita. Amin. Jadi milikilah sikap setia untuk percaya dengan janji kedatangan Yesua. Jadi sekali lagi yang terpenting dari perayaan Hanukkah malam hari ini, yang harus kita pegang baik-baik adalah bahwa saudara dan saya itu harus tetap percaya mujizat Bapak Yahweh masih ada sampai hari ini. Sama seperti menorah Hanukiah yang bisa menyala sampai 8 hari karena mujizat. Dan angka 8 adalah angka kekekalan. Maka seperti itulah mujizat Bapak Yahweh yang akan selalu kekal di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi sama seperti menorah Hanukiah yang bisa menyala sampai 8 hari karena mujizat, bukan karena kebetulan. Dan angka 8 itu angka kekekalan. Maka seperti itulah mujizat Bapak Yahweh yang akan selalu kekal di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi siapapun saudara yang sekarang ini, mungkin saudara sedang menunggu mujizat Bapak Yahweh terjadi di dalam kehidupan saudara.
percayalah, mujizat itu pasti terjadi untuk saudara. Percayalah ya. Karena sekali lagi melalui perayaan Hanukah, melalui peristiwa mujizat minyak ini, dia bisa menyala sampai 8 hari, dan itu menyala karena mujizat. Hanya 1 bejana penuh minyak zaitun murni yang seharusnya hanya bisa menyalakan 1 cabang menorah, tapi 8-8-nya bisa menyala, dan bisa menyala selama 8 hari berturut-turut, sehingga pas masuk dalam waktu selesainya pentahiran minyak zaitun yang baru untuk dipakai untuk merefill atau mengisi ulang minyak cawan yang sudah habis minyaknya. Ini semua terjadi karena mujizat, saudara. Saudara bisa percaya ini, maka kekekalan mujizat Bapak Yahweh itu pasti juga akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu saudara sekarang sedang menunggu mujizat apa di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara sedang menunggu mujizat saudara disembuhkan dari sakit saudara? Saudara menunggu mujizat terjadi, saudara kepingin punya rumah sendiri, tidak jadi kontraktor lagi, pengen punya rumah sendiri, dan itu mujizatnya sedang saudara tunggu. Saudara buktikan firman yang saudara dengar malam hari ini. Jantung hati saudara, pikiran saudara, mulut saudara bisa connect, bisa satu derap langkah irama yang sama, yaitu percaya mujizat Bapak Yahweh. Saya yakin 100% mujizat Bapak Yahweh yang kekal pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan mengucap syukur untuk firman pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya kalian lebih memahami perayaan Hanukah dan bisa membedakannya dengan Natal. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan share video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap terus belajar tentang berbagai tradisi dan budaya yang ada di dunia, terlebih kebenaran firman Elohim Yahweh. Sampai jumpa kembali. Bapak Yahweh memberkati. Shalom.